Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas praktikum riset operasi pada bab analisis sensitivitas. Pada bab ini akan ada 4 capaian pembelajaran yang akan mahasiswa dapatkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengoperasikan Microsoft Excel, yang kedua menggunakan R, dan yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan linear programming menggunakan Excel atau R ataupun Python. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan persoalan linear programming tersebut. Untuk landasan teori, kita tahu salah satu asumsi dalam linear programming adalah bersifat deterministik, sehingga solusi optimal yang diperoleh didasarkan atas nilai yang sudah diketahui dengan pasti. Namun dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut jarang diketahui dengan pasti karena beberapa nilai merupakan fungsi beberapa parameter yang tidak dapat dikendalikan. Setiap perubahan nilai input dari data kita akan mengubah masalah linear programming yang dapat mempengaruhi solusi optimal. Untuk mengembangkan suatu strategi yang dapat memenuhi berbagai ketidakpastian tersebut, perlu dipahami atau dipelajari bagaimana solusi optimal akan berubah sehubungan dengan perubahan nilai input. Nah, hal ini yang dikenal dengan istilah analisis sensitivitas. Dalam ketidakpastian yang mungkin dihadapi pada analisis sensitivitas dapat dikelompokkan menjadi 3 perubahan. Yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan, kemudian perubahan konstanta ruas kanan, dan yang ketiga adalah perubahan fungsi pembatas atau fungsi kendala kita. Untuk kasus dengan jumlah variabel keputusan sebanyak 2 dapat diselesaikan dengan metode grafis, dan jika lebih 2 dapat diselesaikan dengan metode simplex. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, kita menggunakan Microsoft Excel dan R, kemudian pada R, nanti kita akan menggunakan package boot atau package lpsolve. Nah, kemudian untuk persoalannya, seperti pada bab 3, ada sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk yang berbeda menggunakan 2 jenis bahan baku A dan B. Ketersediaan masing-masing bahan baku tersebut yaitu sebanyak 300 dan 400 unit. Kemudian untuk kebutuhan masing-masing produk akan bahan baku A dan B disajikan pada tabel 51 di sini, dengan keuntungan untuk produk 1 sebesar 40.000, produk 2-nya 30.000, dan produk 3-nya sebesar 60.000. Akan dicari keuntungan maksimum agar akan dicari berapa jumlah produk 1, 2, dan 3 agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Sebelum masuk ke Excel, kita akan deskripsikan dulu persoalan di atas, yaitu kita punya variabel keputusan di sini adalah banyaknya produk 1 yang kita notasikan dengan X1, kemudian banyaknya produk 2 yang harus diproduksi sebagai X2, dan banyaknya produk 3 sebagai X3. Dengan fungsi tujuannya adalah memaksimalkan nilai Z. Kemudian fungsi batasannya disesuaikan dengan konstran-konstran yang ada pada tabel 5.1. Oke, kita akan langsung buka ke Excel-nya. Di sini kita definisikan dulu variabel keputusan. Kita punya X1, X2, dan X3. Kemudian kita punya fungsi tujuan. Di sini ada jumlah, berapa banyaknya produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi. Kemudian kita punya profit atau keuntungan dan total keuntungan yang akan kita peroleh. Untuk profitnya, produk 1 sebesar 40.000, produk 2 30.000, dan produk 3 60.000. Kemudian kita punya fungsi batasan atau kendala. Di sini kita punya total, tanda, dan ketersediaan. Bahan A, bahan B. 3, 1, 3. Kemudian untuk bahan B, 2, 2, 3, 3. Nah, kita di sini isikan dulu untuk total diperoleh dari sum produk dari berapa banyak produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi,
dikalikan dengan profit kita. Kemudian total di sini diperoleh dari sum produk, dari banyaknya produk yang harus diproduksi, dikalikan dengan constraint untuk bahan baku A. Caranya sama untuk yang bahan baku B. Tanda constraint kita atau batasan kita semuanya kurang dari sama dengan persediaan yang disediakan sebanyak 300 dan 400 unit. Seperti biasa, kita klik data, kemudian kita punya solver. Nah, di sini set objektif kita adalah total. Kita pilih max karena memaksimumkan keuntungan. Changing variable cell-nya kita pilih yang jumlah di sini. Kemudian constraint-nya kita inputkan di sini. Tandanya kurang dari sama dengan persediaan. Kita pilih yang simplex LP, klik solve. Yang membedakan di sini, di reports kita pilih yang sensitivity. Oke, kita coba lihat di sini. Kita akan coba interpretasikan hasil dari perhitungan kita menggunakan Excel. Di sini, di submenu variable cell, memberikan informasi tentang analisis sensitivitas terhadap fungsi tujuan kita. Banyaknya produk 1 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum sebanyak 0 unit, produk 2-nya sebanyak 100 unit, dan produk 3-nya sebanyak 66,67 atau kita bulatkan menjadi 67 unit. Kemudian, kita fokus di sini pada objektif koefisien, misalkan untuk produk 2, agar produk 2 yang akan diproduksi tetap sebanyak 100 unit, maka koefisien fungsi batasannya harus pada rentang 30.000 dikurangi 10.000 atau sama dengan 20.000 sampai 30.000 ditambah 10.000 atau 40.000. Jadi, jumlah produk 2 yang diproduksi akan tetap sebanyak 100 unit ketika koefisien fungsi batasannya pada rentang 20.000 sampai 40.000. Begitu pula untuk produk 1 dan produk 3. Pada kolom reduce cost di sini menjelaskan bahwa jumlah koefisien fungsi tujuan yang dibutuhkan oleh sebuah variabel untuk berubah sebelum variabel tersebut menjadi tidak bernilai 0 lagi. Misalkan untuk produk 1 di sini, produk 1, koefisien fungsi tujuan harus ditambahkan sebesar 10.000 terlebih dahulu agar dapat memberikan keuntungan jika produk 1 yang diproduksi tidak lagi bernilai 0 unit. Oke, untuk submenu constraint di sini memberikan informasi tentang analisis sensitivitas terhadap perubahan fungsi batasan atau kendala kita. Shadow price di sini, kolom shadow price menjelaskan seberapa banyak solusi optimal dapat dinaikkan atau diturunkan jika nilai ruas kanan diubah satu satuan. Nah, sebagai ilustrasi untuk bahan baku A, jika bahan baku A berubah satu satuan dalam rentang 300 dikurangi 100 sama dengan 200 sampai 300 ditambah 100 sama dengan 400, maka keuntungan akan berubah sebesar 10.000. Begitupun untuk yang produk atau bahan baku B. Nah, di sini perubahan keuntungan naik atau turun akan tergantung dengan perubahan jumlah bahan baku A, apakah dikurangi atau ditambah. Oke, sekarang kita masuk ke R. Di sini saya punya package yang harus di-load dulu. Ternyata package-nya adalah lpsolve. Nah, yang pertama kita akan set objective function. Saya beri nama F. Ini adalah 40.000, 30.000, dan 60.000. Kemudian akan set matriks yang berkoresponding
matriks yang berkoresponding dengan koefisien dari konstran kita. Saya tuliskan berdasarkan baris. Matriks dari 3, 1, 3, 2, 2, 3, jumlah barisnya sebanyak 2, diurutkan berdasarkan baris. Kemudian kita akan set tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan kita adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita akan set kolom ketersediaan. Banyak 300 dan 400 unit. Dan yang terakhir adalah final value kita yang diperoleh nilai Z maksimum. Kita menggunakan perintah LP. Nah, di sini direction-nya untuk argumen-argumennya kita pilih direction-nya adalah max karena kita memaksimumkan fungsi tujuan. Kemudian objective.in-nya adalah fungsi objektif kita atau fungsi tujuan kita. Constraint mat-nya adalah constraint kita yang kita inputkan. Kemudian constraint direction-nya adalah tanda pertidaksamaan kita. Constraint RHS-nya adalah kolom RHS kita. Dan yang di sini compute sense-nya, sensitivity-nya kita isikan true. Dan kita pilih atau kita panggil Z. Nah, coba kita run dari awal. Di sini diperoleh keuntungan maksimum yang didapatkan yaitu sebesar 7 juta. Nah, untuk mengetahui berapa banyak produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi, kita ambil panggil Z dan ambil yang solution di sini, produk 1 atau R1 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum sebanyak 0 unit, produk 2-nya 100 unit, dan produk 3-nya 66,67 unit. Kemudian, keuntungan yang diperoleh jika produk-produk tersebut diproduksi dengan jumlah yang disarankan. Untuk produk 1 dalam rentang, nah kita lihatnya di sini kita ambil Z, ambil yang sense, coefficient from, dan sense. Nah, di sini. Sebagai contoh untuk produk 2 tadi, seperti pada Excel-nya. Produk 2, dengan banyaknya produksi yang disarankan, dengan jumlah yang disarankan, agar tetap memperoleh keuntungan maksimum, maka dia harus berada pada rentang 20.000 sampai 40.000. Kita bisa lihat, kita coba kembali ke Excel-nya di sini. Produk 2, agar tetap 100 unit yang diproduksi, maka rentang yang harus tetap berada pada rentang 30 kurangnya 10, 20.000, sampai 30 ditambah 10, 40.000. Nah, di sini sama. Begitupun untuk produk 1 dan produk 3. Kemudian untuk perubahan pada constraint sendiri, kita bisa melihat sini Z diambil yang dual from dan Z. Nah, sini perubahan bahan baku A di sini untuk yang sel pertama ini, entry pertama, dalam rentang tetap memberikan keuntungan dalam rentang 200 sampai dengan 400, dan bahan baku B dalam rentang 300 sampai dengan 600. Nah, kita coba lihat lagi ke Excel-nya. Dan di sini
akan tetap memberikan keuntungan atau memperoleh shadow price sebesar 10.000 ketika dalam rentang 300 dikurangi 100, 200, sampai 300 dikurangi 100 sama dengan 400. Begitupun yang B, 400 dikurangi 100, 300, sampai 400 ditambah 200, 600. Di sini, sama hasilnya. Oke, demikian untuk video tutorial praktikum riset operasi pada bab analisis sensitivitas. Untuk interpretasi model, lebih jelasnya dapat dilihat pada modul praktikum yang disediakan. Silakan Anda coba, Anda ikuti video tutorial yang ada pada video ini. Semoga dapat membantu dan dapat memudahkan dalam memahami tentang analisis sensitivitas pada persoalan linear programming. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.